Iya, sahabat, kita jumpa lagi di kanal saya, Andre Vincent Wenas. Sahabat, di tengah-tengah kesibukan pemerintah dan segenap masyarakat untuk berjuang melawan COVID-19 dan bisa keluar dengan selamat dari pandemi ini, tiba-tiba Pangeran Cikeas, ya bisa disebut Edi Baskoro Yudhoyono atau yang dikenal dengan Mas Ibas, tiba-tiba mengeluarkan statementnya yang mengatakan bahwa Indonesia jangan sampai menjadi failed nations, itu istilah beliau. Nah, jadi ramai kemudian polemik di media sosial, media massa. Kemudian beberapa kawan minta saya untuk menanggapinya, maka saya menulis saja sebuah artikel yang berjudul "Logika Mangkrak dan Sikap Egoistis yang Bisa Bikin Negara Gagal". Begini, entah apa kriteria negara gagal versi Edi Baskoro Yudhoyono atau Mas Ibas, sang ketua fraksi Partai Demokrat di DPR RI. Dalam pemberitaan yang beredar tidak jelas disebutkan apa itu kriterianya. Hanya bilang Ibas jangan sampai kita disebut failed nation, katanya. Hanya dikatakan bahwa Ibas mengkritik cara pemerintah menangani pandemi COVID-19 yang telah berjalan hampir 2 tahun. Bahkan Ibas dikabarkan khawatir jikalau RI dianggap menjadi negara gagal dan failed nations atau failed nation dalam menangani COVID-19 yang kian mengganas akhir-akhir ini. Ya, cuma itu saja. Ini terus terang argumen yang terlalu sumir. Maaf kalau pernyataan Ibas ini toh mendapat puja-puji akhirnya dari sesama politisi Partai Demokrat tentunya. Katanya sebagai bentuk kecintaan kepada rakyat. Karena begini sahabat, sebetulnya indeks negara gagal atau failed states disebutnya, atau yang dulu disebut failed states sekarang disebut sebagai fragile states, setiap tahun itu ada diterbitkan oleh The Fund for Peace. Nanti kita bahas. Walau memang terus terang ada penurunan posisi akibat tantangan internal yang luar biasa dalam Annual Report 2021 FFP atau Fund for Peace, di subjudul Most Improved Countries ada disebutkan bahwa among the 10 most improved over the decade are Indonesia and Timor-Leste, tied for 6th most improved, demonstrating the success the two neighbors have had in moving past their history of conflict. Jadi Indonesia termasuk dalam 10 negara yang dipantau telah melakukan perbaikan-perbaikan dalam dekade 10 tahun terakhir ini. Nah, ini ada sedikit studi perbandingan dari laporan yang dirilis oleh Fund for Peace atau FFP ini. Kalau kita lihat di situ, Indonesia itu posisinya lebih baik dibandingkan Thailand, Kamboja, Papua New Guinea, Timor Leste, Philippines, dan Myanmar di tahun 2021 ini. Begitu grafik perkembangannya. Walaupun kita memang masih mesti mengimprove atau meningkatkan posisinya untuk bersaing dengan Malaysia, Brunei, dan tentu saja negara tetangga Singapura. Ini di kawasan ASEAN. Kalau kita melihat perbandingannya dari beberapa negara Asia lain dan Asia Pasifik, utamanya Australia dan New Zealand, nah memang dibandingkan Australia dan New Zealand kita memang masih jauh. Mereka indeks fragility-nya itu masih jauh lebih baik dibandingkan kita. Tapi surprisingly Indonesia sedikit lebih baik dibandingkan China, bahkan India, Sri Lanka, Bangladesh, dan Pakistan. Jadi begitu kalau kita melihat konstelasinya di kawasan. Jadi tidak perlu berkecil hati, tetap semangat. Sekali lagi sahabat Indonesia, walau memang di tengah situasi pandemi global yang melanda seluruh dunia ini, Indonesia bersama dengan semua negara lainnya sedang bergelut keras untuk bisa keluar dengan selamat, mengatasinya dalam spirit solidaritas mondial. Perlu ditekankan bahwa pandemi global ini bukan perkara satu negara saja, maka penanganannya perlu kerjasama lintas bangsa-bangsa.
Sementara di dalam negerinya masing-masing juga tidak bisa terpecah belah dalam faksionalisasi yang egosentris, yang hanya mementingkan diri sendiri atau kelompoknya masing-masing. Ingat, virus corona ini sama sekali tidak demokratis. Ia tidak punya kartu anggota Partai Demokrat atau parpol manapun. Dia juga tidak menganut agama tertentu dan juga tidak memuja atau memberhalakan tokoh agama manapun. Jadi, siapa saja yang kepala batu akan dilabraknya tanpa peduli dan tanpa permisi. Manusia-manusia egoistis yang hanya mementingkan kelompok dan dirinya sendiri inilah yang menjadi batu penghalang solidaritas penanganan pandemi COVID-19 ini. Memang, Soren Kierkegaard, seorang filsuf terkenal, pernah bilang bahwa suatu perubahan sosial itu tak akan pernah terjadi dari perubahan masyarakat, tetapi dari perubahan pribadi. Dan untuk menjadi seorang pribadi adalah merupakan tugas paling sulit di antara tugas-tugas lainnya. Satu kata-kata dari Einstein, knowledge and ego are directly related. The less knowledge, the greater the ego. Begitu kata Albert Einstein. Maka kita tidak bisa berhenti juga untuk terus melakukan proses penyadaran atau konsientisasi ini, juga demi mengikis sifat egosentris yang berawal dari kebodohan ini. Kembali ke soal indeks The Fragile States. Dalam kajian tahunannya, FFP menggunakan 12 indikator yang terbagi dalam 5 bagian. Ke-12 indikator ini bisa saja kita manfaatkan sebagai acuan untuk menghindarkan diri kita dari bencana negara gagal. Begini, ada 5 bagian tadi. Bagian pertama terdiri dari 3 indikator, cohesion indicators atau indikator kohesi. Ada 3, security apparatus, factionalized elites, dan group grievance. Kalau sahabat sempat bisa di-freeze, bisa dilihat itu detailnya. Bagian kedua yang disebut dengan economic indicators, indikator ekonomi, terdiri dari 3 indikator juga. Economic decline, uneven economic development, dan human flight and brain drain. Bagian ketiga disebut political indicators atau indikator politik, terdiri dari 3 indikator, state legitimacy, public services, dan human rights and rule of law. Bagian keempat, social indicators atau indikator sosial, terdiri dari 2 indikator, demographic pressures, refugees, and IDPs atau yang disebut dengan internally displaced person atau pengungsi-pengungsi lokal. Bagian kelima, cross-cutting indicators, indikator lintas batas atau yang saling tumpang tindih ini terdiri dari 1 indikator disebut dengan external interventions. Jadi semuanya ada 12, 5 bagian, ada 12 indikator. Nah, sahabat, masing-masing dari ke-12 indikator itu dirinci lagi dengan beberapa pertanyaan yang cukup komprehensif. Intinya, metodologi ini jelas lebih tidak sumir ketimbang mengatakan bahwa administrasi suatu pemerintahan bisa gagal lantaran secara subjektif dipandang gagal menangani pandemi COVID-19. Nah, bagi sahabat yang tertarik untuk mendalami kajian dari Fund for Peace ini bisa browsing di internet dengan mudah. Itu saya sampaikan linknya di bawah. Nah, sahabat, indeks ini adalah suatu alat kritis yang bisa menyoroti tidak hanya tekanan-tekanan yang biasa dihadapi suatu negara, tetapi juga ditengarai mampu mengidentifikasi manakala tekanan-tekanan itu mengarah pada bahaya gagalnya suatu negara atau failed states. Dulu juga Noam Chomsky pernah menulis bukunya berjudul Failed States, The Abuse of Power and the Assault on Democracy tahun 2006, bahwa negara gagal are identified by the failure to provide security for the populations, to guarantee rights at home or abroad, or to maintain functioning, not merely formal, democratic institutions. Jadi soal rasa aman bagi penduduk, hak asasi, dan berfungsinya institusi-institusi demokrasi. Sekedar contoh pertanyaan di dalam indeks itu adalah di bidang pelayanan publik atau public services yang menyangkut soal pembangunan infrastruktur.
Begini beberapa pertanyaannya. Are roads adequate and safe? Apakah jalan raya itu tersedia dan aman? Are there adequate airports for sustainable development? Apakah bandar udara atau bandara tersedia secara memadai untuk pembangunan yang berkelanjutan? Are there adequate railroads for sustainable development? Apakah tersedia rel kereta api yang memadai untuk pembangunan yang berkelanjutan juga? Is there an adequate supply of fuel? Apakah pasokan bahan bakar tersedia secara memadai? Nah, ini beberapa contoh pertanyaan. Di samping tentunya banyak pertanyaan lain untuk bagian dan indikator-indikator selanjutnya. Nah, kalau begitu jelas bahwa segala upaya pembangunan infrastruktur yang signifikan itu sangat perlu. Dan bukankah itu yang juga selama ini dikejar mati-matian oleh administrasi Presiden Joko Widodo? Justru yang mesti dihindari adalah mangkraknya pembangunan infrastruktur itu. Dan soal mangkrak ini kiranya Mas Edi Baskoro Yudhoyono atau Mas Ibas dan rekan-rekannya di fraksi Partai Demokrat DPR RI bisa memahaminya dengan mudah, bukan? Demikian sahabat beberapa catatan tentang respon dari pernyataan Mas Ibas tentang negara gagal. Kiranya bisa memberikan horizon atau sekedar pandangan tambahan yang melengkapi. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.